Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, serta selamat malam kepada teman-teman sekalian dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Putri Regina Puana dengan NIM 4414219. Saya dari kelas A, Prodi Pendidikan Kimia, jurusan Kimia, Universitas Negeri Gorontalo. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis bahan kimia berbahaya yang meliputi klasifikasi umum, kemudian dampak bahan kimia terhadap kesehatan, lalu akibat-akibat yang ditimbulkan saat terpapar bahan kimia, serta faktor-faktor kemudahan terbakar. Teman-teman sekalian, semoga apa yang akan saya jelaskan pada hari ini dapat bermanfaat. Untuk itu, simak videonya sampai selesai ya. Nah, teman-teman, untuk klasifikasi yang pertama yaitu eksplosif atau mudah meledak. Bahan kimia yang diberi simbol seperti gambar di samping adalah bahan yang mudah meledak atau eksplosif. Ledakan pada bahan tersebut bisa terjadi karena beberapa penyebab, misalnya karena benturan, pemanasan, pukulan, gesekan, reaksi dengan bahan kimia lainnya, atau karena adanya sumber percikan api. Ledakan pada bahan kimia dengan simbol ini kadangkali bahkan dapat terjadi meski dalam kondisi tanpa oksigen. Beberapa contoh bahan kimia dengan sifat eksplosif atau mudah meledak ini adalah TNT, amonium nitrat, dan nitroselulosa. Simbol ini menunjukkan bahan kimia yang mudah meledak kan? Jadi simbolnya sendiri bergambar bom yang meledak. Nah, arti simbol ini adalah yang pertama, bahan peledak tidak stabil, kemudian yang kedua bahaya ledakan massal, yang ketiga bahan proyeksi yang parah, dan yang terakhir bahaya kebakaran, ledakan, atau proyeksi. Kemudian klasifikasi yang kedua yaitu oxidizing atau mudah teroksidasi. Bahan kimia yang diberi simbol seperti gambar di samping adalah bahan kimia yang bersifat mudah menguap dan mudah terbakar melalui oksidasi atau oxidizing. Penyebab terjadinya kebakaran umumnya akibat reaksi bahan tersebut dengan udara yang panas, percikan api, atau karena reaksi dengan bahan-bahan yang bersifat reduktor. Adapun beberapa contoh bahan kimia dengan sifat ini misalnya hidrogen peroksida dan kalium perklorat. Simbol oksidasi atau oxidizing ini menunjukkan bahan kimia dan preparat yang bereaksi secara eksotermis dengan bahan kimia lainnya. Simbolnya ditunjukkan dengan nyala api di atas lingkaran dengan artinya bahwa dapat menyebabkan atau menginfeksi api yaitu pengoksidasi. Kemudian dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan yaitu pengoksidasi kuat, serta biasanya ditemukan pada pemutih dan oksigen untuk keperluan medis dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu flammable atau mudah terbakar. Simbol bahan kimia dengan gambar di samping menunjukkan bahwa bahan tersebut bersifat mudah terbakar atau flammable. Bahan mudah terbakar dibagi menjadi dua jenis yaitu extremely flammable amat sangat mudah terbakar dan highly flammable sangat mudah terbakar. Bahan dengan label extremely flammable memiliki titik nyala pada suhu 0 derajat Celcius dan titik didih pada suhu 35 derajat Celcius. Bahan ini umumnya berupa gas pada suhu normal dan disimpan dalam tabung kedap udara bertekanan tinggi. Frase R untuk bahan amat sangat mudah terbakar adalah R12. Bahan dengan label highly flammable memiliki titik nyala pada suhu 21 derajat Celcius dan titik didih pada suhu yang tak terbatas. Pengaruh kelembaban pada terbakar atau tidaknya bahan ini sangat besar. Oleh karena itu, mereka biasanya disimpan pada kondisi kelembaban tinggi. Frase R untuk bahan sangat mudah terbakar yaitu R11. Adapun beberapa contoh bahan bersifat flammable dapat diklasifikasikan berikut ini, yaitu yang pertama, zat terbakar langsung, contohnya aluminium alkil fosfor. Keamanan, hindari kontak bahan dengan udara. Kemudian yang kedua, gas amat mudah terbakar, contohnya butana dan propana. Keamanan, hindari kontak bahan dengan udara dan sumber api.
Kemudian yang ketiga, cairan mudah terbakar, contohnya aseton dan benzen. Keamanan, jauhkan dari sumber api atau loncatan bunga api. Kemudian yang keempat, zat sensitif terhadap air, yakni zat yang membentuk gas mudah terbakar bila terkena air ataupun api. Untuk simbol flammable ini yang mudah terbakar, bahan kimia yang mudah terbakar dapat bereaksi hanya dengan kontak singkat dengan sumber pemicunya, dengan titik nyala yang sangat rendah atau dengan gas yang sangat mudah terbakar jika terkena air. Simbol dari mudah terbakar ini yaitu berupa nyala api. Arti simbolnya adalah yang pertama, gas yang sangat mudah terbakar, yang kedua gas mudah terbakar, yang ketiga aerosol yang sangat mudah terbakar, yang keempat aerosol yang mudah terbakar, yang kelima cairan dan uap yang sangat mudah terbakar, yang keenam cairan dan uap yang mudah terbakar, yang ketujuh padatan yang mudah terbakar. Untuk klasifikasi yang berikutnya yaitu yang keempat adalah toksik atau beracun. Simbol bahan kimia seperti pada gambar di samping menunjukkan bahwa bahan tersebut adalah bahan beracun. Keracunan yang bisa diakibatkan bahan kimia tersebut bisa bersifat akut dan kronis, bahkan bisa hingga menyebabkan kematian pada konsentrasi tinggi. Keracunan karena bahan dengan simbol di samping bukan hanya terjadi jika bahan masuk melalui mulut. Ia juga bisa meracuni lewat proses pernafasan, inhalasi, atau melalui kontak dengan kulit. Beberapa contoh bahan kimia bersifat racun misalnya arsen triklorida dan merkuri klorida. Simbol ini menunjukkan bahan kimia pada level rendah dapat menyebabkan masalah kesehatan. Simbolnya sendiri digambarkan dengan tengkorak dan tulang bersilang. Arti dari simbol ini adalah yaitu yang pertama, fatal jika tertelan, yang kedua fatal jika terkena kulit, yang ketiga fatal jika terhirup, yang keempat beracun jika tertelan, yang kelima beracun jika kena kulit, serta yang terakhir beracun jika terhirup. Kemudian untuk klasifikasi yang berikutnya yang kelima yaitu harmful irritant atau bahaya iritasi. Simbol bahan kimia seperti pada gambar di samping sebetulnya terbagi menjadi dua kode, yaitu kode XN dan kode XI. Kode XN menunjukkan adanya resiko kesehatan jika bahan masuk melalui pernafasan atau inhalasi, melalui mulut, ingestion, dan melalui kontak kulit. Contoh bahan dengan kode XN misalnya peridin. Sedangkan kode XI menunjukkan adanya resiko inflamasi jika bahan kontak langsung dengan kulit dan selaput lendir. Contoh bahan dengan kode XI misalnya amonia dan benzil klorida. Frase R untuk bahan kode XN yaitu R20, R21, dan R22. Sedangkan untuk kode XI yaitu R36, R37, R38, dan R41. Untuk klasifikasi yang berikutnya yang keenam adalah korosif. Simbol bahan kimia seperti gambar di samping menunjukkan bahwa suatu bahan tersebut bersifat korosif dan dapat merusak jaringan hidup. Karakteristik bahan dengan sifat ini umumnya bisa dilihat dari tingkat keasamannya. pH dari bahan bersifat korosif lazimnya berada pada kisaran kurang dari 2 atau lebih dari 11,5. Beberapa contoh bahan dengan simbol ini adalah belerang oksida dan klor. Janganlah menghirup udara dari bahan ini, jangan pula membuatnya kontak langsung dengan mata dan kulit. Mereka juga bisa menyebabkan iritasi. Frase R untuk bahan korosif yaitu R34 dan R35. Simbol ini menunjukkan bahan kimia yang dapat merusak jaringan hidup saat terjadi kontak. Simbolnya digambarkan dengan material korosi dan kulit tangan. Arti simbol dari korosif adalah yang pertama, dapat korosif pada logam, kemudian yang kedua menyebabkan luka bakar pada kulit yang parah dan kerusakan pada mata, kemudian yang ketiga biasanya ditemukan pada pembersih saluran, asam asetat, asam klorida, amonia, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya yang ketujuh yaitu dangerous for environmental. Simbol bahan kimia pada gambar di samping menunjukkan bahwa bahan tersebut berbahaya bagi lingkungan atau dangerous for environmental.
Melepaskannya langsung ke lingkungan, baik itu ke tanah, udara, perairan, ataupun ke mikroorganisme, dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Beberapa contoh bahan dengan simbol ini misalnya tetraklorometan, tributil timaklorida, dan petroleum bensin. Frase R untuk bahan berbahaya bagi lingkungan yaitu R50, R51, R52, dan R53. Bahan dan formulasi dengan notasi dangerous for environmental adalah dapat menyebabkan efek tiba-tiba atau dalam sela waktu tertentu pada satu kompartemen lingkungan atau lebih, yaitu air, tanah, udara, tanaman, dan mikroorganisme, dan menyebabkan gangguan ekologi bahaya bagi lingkungan. Gangguan ekologi contohnya yaitu tributil timaklorida, tetraklorometan, petroleum bensin. Untuk keamanannya, hindari pembuangan langsung ke lingkungan. Simbol bahaya bagi lingkungan yaitu menunjukkan bahwa bahan kimia yang dapat menimbulkan bahaya langsung atau tidak langsung bagi satu atau lebih komponen lingkungan. Simbolnya digambarkan dengan pohon dan ikan yang mati. Untuk arti simbolnya adalah yaitu yang pertama sangat beracun bagi kehidupan akuatik dengan efek jangka panjang, yang kedua beracun untuk kehidupan akuatik dengan efek jangka panjang, kemudian yang terakhir biasanya ditemukan pada pestisida, biosida, bensin, terpitin, dan lain-lain. Kemudian untuk klasifikasi yang berikutnya yang ke-8 yaitu bahaya bagi kesehatan. Berdasarkan simbol di samping, simbol ini menunjukkan bahwa bahan kimia dapat merusak kesehatan. Simbolnya sendiri berupa tanda seru. Nah, arti dari simbol tersebut adalah yaitu dapat menyebabkan iritasi pernafasan, kemudian dapat menyebabkan kantuk atau pusing, juga dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit, kemudian dapat menyebabkan gangguan mata berat, kemudian juga dapat menyebabkan iritasi kulit, lalu dapat berbahaya jika tertelan, kemudian berbahaya ketika bersentuhan dengan kulit, juga berbahaya jika terhirup, serta merusak kesehatan masyarakat dan lingkungan dengan merusak ozon di atmosfer bagian atas. Untuk simbol berikutnya yang ke-9 yaitu bahaya kesehatan serius. Simbol ini seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping menunjukkan bahan kimia yang dapat menyebabkan kerusakan serius dan jangka panjang pada kesehatan. Simbolnya digambarkan dengan seseorang yang mengalami kerusakan. Arti dari simbol tersebut adalah yang pertama bisa berakibat fatal jika tertelan dan memasuki saluran udara. Kemudian yang kedua dapat menyebabkan kerusakan pada organ. Yang ketiga dapat merusak kesuburan atau janin. Yang keempat dikhawatirkan merusak kesuburan atau janin. Yang kelima dapat menyebabkan kanker. Yang keenam dikhawatirkan dapat menyebabkan kanker. Yang ketujuh dapat menyebabkan cacat genetik, yang kedelapan dikhawatirkan dapat menyebabkan cacat genetik, kemudian yang terakhir dapat menyebabkan gejala alergi atau asma ataupun kesulitan bernafas jika terhirup. Kemudian untuk klasifikasi yang berikutnya yang ke-10 yaitu bahan kimia radioaktif atau radioactive substances. Bahan kimia radioaktif adalah bahan kimia yang mempunyai kemampuan memancarkan sinar radioaktif dengan aktivitas jenis lebih besar dari 0,002 mikrocurie per gram. Kemudian yang terakhir yaitu simbol bahan kimia berbahaya, yaitu simbol gas di bawah tekanan. Simbol gas di bawah tekanan ini menunjukkan adanya gas yang disimpan di bawah tekanan. Simbolnya ditunjukkan dengan gambar tabung gas. Arti simbol ini adalah yang pertama berisi gas di bawah tekanan sehingga dapat meledak jika dipanaskan, kemudian mengandung gas berpendingin yang dapat menyebabkan luka bakar atau cedera kriogenik, dan yang terakhir biasanya ditemukan di gas kontainer. Kemudian yang berikutnya yaitu dampak bahan kimia terhadap kesehatan. Meliputi yang pertama dapat menyebabkan iritasi, yaitu terjadi luka bakar setempat akibat kontak atau bahan kimia dengan bagian-bagian tubuh tertentu seperti kulit, mata, ataupun saluran pernafasan. Kemudian yang kedua yaitu menyebabkan korosif dengan kerusakan jaringan. Yang ketiga menimbulkan alergi atau sensitizers, tampak sebagai bintik merah kecil atau gelembung berisi cairan, ataupun gangguan pernafasan berupa sesak-sesak, kemudian napas tersumbat dan napas pendek terutama di malam hari. Yang keempat menyebabkan sulit bernafas seperti tercekik.
karena kekurangan oksigen akibat diikat oleh gas inert seperti nitrogen dan karbon dioksida. Kemudian yang kelima, menimbulkan keracunan sistemik karena bahan kimia yang dapat mempengaruhi bagian-bagian tubuh, diantaranya dapat merusak hati, ginjal, susunan saraf, dan organ-organ lainnya. Lalu yang keenam yaitu menyebabkan kanker akibat paparan jangka panjang bahan kimia sehingga merangsang pertumbuhan sel yang tidak terkendali dalam bentuk tumor ganas. Lalu yang ketujuh, menyebabkan kerusakan ataupun kelainan janin yang ditandai dengan kelahiran dalam keadaan cacat dan kemandulan. Yang kedelapan, menyebabkan pneumokoniosis, yaitu timbunan debu dalam paru-paru sehingga kemampuan paru-paru untuk menyerap oksigen menjadi kurang. Akibatnya penderita mengalami napas pendek. Kemudian yang kesembilan, menyebabkan efek bius, yaitu bahan kimia yang dapat mengganggu sistem saraf pusat, menyebabkan orang tidak sadar, pingsan, ataupun dapat menyebabkan kematian. Baik, yang berikutnya, akibat-akibat yang ditimbulkan karena terpapar bahan kimia. Paparan bahan kimia dapat menyebabkan efek kesehatan yang merugikan, baik akut maupun jangka panjang. Terdapat banyak jenis bahan kimia berbahaya seperti neurotoksin, zat imun, zat dermatologi, karsinogen, racun reproduksi, racun sistemik, asmagen, zat pneumokoniotik, dan PMK. Bahaya ini dapat menyebabkan risiko fisik dan atau kesehatan. Bahan kimia dapat berubah keadaan fisiknya, tergantung pada suhu atau tekanan. Dengan demikian, penting untuk mengidentifikasi risiko kesehatan karena keadaan-keadaan ini dapat menentukan rute potensi paparan bahan kimia tersebut. Misalnya, bahan kimia dalam keadaan gas akan terhirup atau bahkan bahan kimia tersebut dalam keadaan cair yang dapat diserap oleh kulit. Jenis bahayanya yaitu cairan seperti asam, pelarut terutama jika tidak memiliki label, kemudian uap dan asap, dan bahan yang mudah terbakar. Untuk rute paparannya yaitu dimulai dari menelan, terhirup yaitu dari asap, keracunan, kemudian ledakan. Ketika terus terpapar racun dan kontaminan terus-menerus, penghalang darah otak yang biasanya yang sangat ketat dan selektif mulai melemah di bawah tekanan senyawa penyebab inflamasi. Ia pun menjadi sedikit bocor sehingga memungkinkan molekul racun masuk ke dalam kompartemen yang membungkus otak. Melonggarnya penghalang darah otak juga terjadi akibat kerusakan sel oleh radikal bebas. Ketika racun atau bahan kimia berbahaya masuk ke dalam sistem saraf pusat, ada banyak perubahan yang terjadi di lingkungan alami otak. Kehadirannya dapat menyebabkan yang pertama yaitu gangguan aliran darah yang menyebabkan pemberian oksigen dan nutrisi tidak efisien. Kemudian yang kedua, penurunan produksi dan fungsi dopamin. Yang ketiga, terjadi hipometabolisme di daerah otak, terutama pada lobus temporal. Kemudian yang keempat yaitu perubahan rasio glutamat atau GABA. Yang terakhir, penurunan kadar dan fungsi serotonin. Selain hal-hal tersebut, paparan racun ataupun bahan kimia yang berbahaya dapat memberikan dampak bagi kesehatan mental, yang diantaranya adalah kurangnya kejernihan mental, yang kemudian kecemasan, yang selanjutnya lambat memproses ide baru, kemudian kesedihan, tidak sabar, mudah marah, kurang motivasi, apatis, dan yang terakhir penurunan fungsi kognitif. Dan yang terakhir yaitu faktor-faktor kemudahan terbakar. Faktor kemudahan terbakar atau faktor penyebab terbakar terjadi karena ada 3 unsur atau sumber yang biasa disebut dengan segitiga api. Apabila ketiga unsur tidak lengkap, maka persyaratan dapat terjadinya kebakaran tidak dapat terpenuhi. Nah, ketiga unsur penyebab kebakaran tersebut adalah yang pertama, bahan yang mudah terbakar atau fuel, yaitu barang padat, cair ataupun gas, dapat berupa kayu, kertas, tekstil, bensin, minyak, asetalin, dan lain-lain. Yang kedua yaitu panas atau suhu, yaitu heat. Pada lingkungan yang memiliki suhu tinggi, yaitu sumber panas dari sinar matahari, listrik, panas energi mekanik,
ataupun gesekan, reaksi kimia, dan komprehensi udara. Yang ketiga, oksigen. Kandungan ataupun kadar O2 ditentukan dengan presentasi. Makin besar kadar oksigen, maka api akan menyala makin hebat. Sedangkan pada kadar oksigen kurang dari 12%, tidak akan terjadi pembakaran api. Dalam keadaan normal, kadar oksigen di udara bebas berkisar 21%, maka udara memiliki keaktifan pembakaran yang cukup. Untuk bahaya kebakaran, kategori bahan mudah terbakar, dapat dibakar, tidak dapat dibakar, ataupun membakar bahan lain. Kemudahan zat terbakar ditentukan oleh yang pertama titik nyala, yaitu suhu terendah di mana uap zat dapat dinyatakan. Kemudian yang kedua, konsentrasi mudah terbakar, di mana daerah konsentrasi uap gas yang dapat dinyalakan. Konsentrasi uap zat terendah yang masih dapat dibakar disebut LFL atau Low Flammable Limit, dan konsentrasi tertinggi yang masih dapat dinyatakan disebut UFL atau Upper 40 Flammable Limit. Sifat kemudahan membakar bahan lain ditentukan oleh kekuatan oksidanya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, titik bakar, yaitu suhu di mana zat terbakar sendirinya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.